Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasribus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi az-zahirah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa qala Allah ta'ala aidan: innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khasya rabbah. Wa qala alaihi salatu wassalam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam: badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-'izza, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. وبالخصوص المكرم المحترم الحبيب الفاضل سلاد الفاضل الحبيب محمد بن حبيب عبد الرحمن السقاف حفظه الله متعنا الله بطول حياته. والمكرم المحترم الداعي الى الله الحبيب الفاضل سلاد الفاضل الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف حفظه الله متعنا الله بطول حياته. والمكرم المحترم الحبيب الفاضل سلاد الفاضل الحبيب عمر بن أحمد الحامد حفظه الله متعنا الله بطول حياته. Para habaib lainnya, para alim ulama, para kiai, saya mohon maaf tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya terhadap beliau-beliau, khususnya sahibul majlis ad-da'i ilallah al-habib al-fadil salatil fadil al-habib Saggaf ibn Habib Umar bin Abdurrahman as-Saggaf hafizahullah wa mata'anna Allah biduli hayati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu kenikmatan besar di malam hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat-sangat mulia, memperingati manusia yang paling mulia, al-insanul kamil, yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kenikmatan besar ma'asyiral hadirin, apabila kita digerakkan hati kita dan diringankan langkah kita sehingga kita bisa menuju di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia, yang mana di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dibacakan di situ zikrullah, salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa sejarah manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, lakal hamdu wa lakal syukur ya ahram. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama. Rasa-rasanya Pak, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu.
tahun ini acara di Indonesia, terutama sekali di Jakarta, tentang acara maulid meningkat tajam yang luar biasa. Kita sekarang berada di bulan Jumadil Tsaniyah, tetapi padahal sudah jauh tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tapi sampai sekarang umat Islam terus masih banyak acara maulid, acara maulid, acara maulid. Alhamdulillah. Padahal di sana ada sekelompok kecil yang anti maulid, justru memecah belah umat, yang mana umat Indonesia adalah berakidah ahli sunnah wal jamaah, senang acara maulid. Munculnya mereka na'udzubillah membuat kacau dan meragukan kepada umat Islam yang mengadakan acara maulid. Tetapi alhamdulillah, walaupun mereka ada seperti itu, justru asal acara maulid makin meningkat, makin meningkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita alhamdulillah semuanya sering menghadiri acara maulid. Kita semua kalau ditanya apakah kita cinta dengan orang-orang yang saleh, kita akan menjawab semua cinta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sampai majlis yang mulia ini dikatakan mahabbatus salihin, cinta dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita ditanya apakah kita senang dengan perbuatan yang baik, kita mengatakan senang perbuatan yang baik. Kalau kita ditanya apakah kita benci dengan perbuatan maksiat, kita akan mengatakan sepakat benci dengan perbuatan maksiat. Kalau kita ditanya apakah benci dengan orang yang berbuat maksiat, kita akan mengatakan benci dengan orang yang berbuat maksiat. Tapi permasalahannya di sini ma'asyiral hadirin, cinta dengan orang yang saleh, cinta dengan perbuatan yang saleh, tapi di antara kita masih banyak yang malas ibadah. Salat sering dikerjakan sendirian tanpa berjamaah. Sunnah-sunnah sering ditinggalin. Tahajud hampir-hampir kagak pernah. Salat duha ditinggalkan. Baca Al-Quran sangat sedikit. Sedekah masih pelit. Padahal kalau kita ditanya cinta kepada perbuatan saleh, kita akan mengatakan cinta. Kalau kita ditanya cinta kepada orang-orang yang saleh, kita mengatakan cinta dengan orang yang saleh. Tapi masih malas dalam menghadiri atau berziarah kepada para aulia, para salihin. Kita benci dengan perbuatan maksiat, dengan orang yang berbuat maksiat, tapi hati kita masih sering condong dalam perbuatan maksiat. Ini permasalahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar, Hujjatul Islam Al-Kutub, Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya Habib, ma dawa'u man yatadhakaru 'an al-khairat wa yamilu ila asy-syahawat ma hubbihi ila khair wa ahlihi wa bughdihi lisyarr wa ahlihi. Wahai Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, apa obatnya orang yang merasa berat dalam ibadah kepada Allah, masih condong dalam perbuatan maksiat, padahal orang tersebut cinta dengan orang yang saleh, cinta dengan perbuatan saleh, benci dengan perbuatan maksiat, benci dengan orang yang berbuat maksiat. Dijawab oleh Habib Abdullah radhiyallahu anhu. Mari kita perhatikan jawaban Al-Haddad. Ini juga insyaallah sebagai obat buat kita sehingga kita semangat ibadah kepada Allah, sehingga tidak jauh daripada perbuatan maksiat. Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, "I'lam anna li hadzal amri asbaban arba'atan." Ketahuilah permasalahan ini sebabnya 4 perkara. 4 perkara ma'asyiral hadirin yang menyebabkan orang condong maksiat dan malas ibadah, maka diobati dengan 4 perkara. Al-awwal al-jahlu wa izalatuhu bil ilmin nafi'. Yang pertama kali kebodohan. Gara-gara orang tersebut bodoh, kagak ngerti faedahnya dan fadilah orang ibadah kepada Allah, dia malas ibadah kepada Allah. Tidak mengetahui bahayanya perbuatan maksiat, dia berani dalam perbuatan maksiat. Wa izalatuhu bil ilmin nafi'. Hilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-hikmah hiya al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari dan diamalkan serta disebarluaskan lillahi ta'ala. Hadiri majlis-majlis ta'lim ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, guru kita bersama Al-Habib Umar
membuka lebar-lebar rumahnya untuk mengadakan majlis ta'lim, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita. Sekarang juga anaknya membuka majlis-majlis, alhamdulillah, Al-Habib Segaf. Semua ini dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mempelajari ilmu agama Islam, kita mengetahui tentang fadilah dan keutamaan orang ibadah, niscaya kita akan semangat dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya buat manusia di dunia maupun akhirat melebihi daripada perbuatan dosa. Kalau di sana ada flu burung, ada demam berdarah, bermacam-macam penyakit, ketahuilah yang lebih berbahaya, yang membahayakan manusia dunia dan akhirat adalah perbuatan maksiat. Maka Nabi mengatakan, al-mu'min yara dhanbahu ka'annahu sakhratun yakhafu an taqa alaih. Orang mukmin ketika melihat perbuatan dosa, takutnya luar biasa bagaikan batu yang besar akan tertimpa di atas kepalanya. Coba bayangkan batu yang besar akan tertimpa di atas kepala seseorang, takut luar biasa. Inilah gambaran orang mukmin, takut daripada perbuatan maksiat. Sebab dengan kemaksiatan mendatangkan murka Allah. Dengan kemaksiatan akan menjerumuskan dalam jurang api neraka, yang mana siksaan api neraka sangat pedih. Nabi menggambarkan kepada kita tentang siksa api neraka yang paling ringan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna ahwan ahlin nari yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaba wa innahu la ahwanhum adaba. Nabi menerangkan sallallahu alaihi wasallam, paling ringannya siksaan di dalam api neraka adalah bagaikan seseorang yang menginjak bara api yang sangat panas. Ketika diinjak dengan dua kakinya, otaknya mendedih. Ma'asyiral muslimin, dia menyangka bahwa dia siksaan yang paling berat. Ketahuilah itu adalah siksaan yang paling ringan. Yang ringan sangat mengerikan, bagaimana yang lebih berat? Maka orang mukmin takut daripada perbuatan dosa. Inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Sesungguhnya Allah sangat cemburu, kecemburuan Allah kalau hambanya berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Berbeda dengan orang kafir. Wal kafir yara dhanbahu ka'annahu dhubabun yamurru ala anfih. Orang kafir ketika melihat perbuatan dosa, dia menganggap enteng, menganggap mudah, menganggap ringan, bagaikan lalat yang melewati di depan hidungnya. Yakni permasalahan sangat kecil. Ini anggapan orang kafir. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apalagi kita berada di DKI gudang maksiat, ma'asyiral hadirin. Hati-hati, jaga diri kita dan keluarga kita. Kalau di sana sini ada maksiat, jangan sampai kita ikut-ikut. Bahkan kita berusaha untuk membasmi kemaksiatan tersebut. Tegakkanlah al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar di negeri kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, dha'ful iman. Sebabnya lemahnya iman seseorang mengakibatkan dia malas ibadah dan condong daripada maksiat. Bagaimana cara menguatkan keimanan? Wa taqwiyatuhu bin nadhari ila malakuti samawati wal ardh wa mulazamatil a'malis salihah. Menguatkan keimanan seseorang dengan memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Betapa besarnya ciptaan langit tanpa tiang yang kita lihat, berapa hebatnya ciptaan bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, manusia, binatang, pohon-pohonan. Dengan kita memikirkan tentang ciptaan Allah, bagaimana dengan Al-Khaliq yang maha mencipta, ma'asyiral hadirin. Wa mulazamatil a'malis salihah, dan senantiasa beramal saleh. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ini akan menguatkan dalam hati kita, keimanan kita. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tulul amal. Panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita. Kalau disuruh ibadah lagi-lagi ditunda. Pak, Anda sudah mampu, sudah kaya, laksanakan cepat ibadah haji. Dia menjawab, nanti saja Bib, 2 tahun lagi saya pensiun baru mau haji. Pak, hadiri majlis ta'lim, nanti saja, saya masih banyak kesibukan. Nanti kalau sudah pensiun baru saya mau hadir majlis ta'lim. Seakan-akan umurnya masih panjang. Siapa tahu mungkin kain kafannya sudah tersedia untuk membungkus dirinya orang tersebut.
Ini bahayanya tul amal, panjangnya angan-angan. Maka di sini Al Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan wa mu'alajatuhu bi dzikril maut wa istish'ari hujumihi fi kulli hinin wa hal. Obatnya untuk memendekkan angan-angan tersebut dengan memikirkan datangnya kematian yang pasti akan datang pada saatnya. Kita tidak mengetahui kapan akan datang. Mungkin dalam waktu yang sangat dekat kematian akan menjemput kepada diri kita. Yang mana mati adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini akan menghilang atau mengurangi daripada angan-angan yang panjang. Man tala amalu sa'a amalu. Siapa orang yang panjang angan-angannya, pasti jelek dalam perbuatannya. Yang ketiga, yang keempat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dilanjutkan oleh Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu ardah, aklu syubhat, makan yang syubhah, makan yang makruh, menyebabkan malas ibadah, menyebabkan condong dalam maksiat, apalagi makanan yang haram. Na'udzubillah. Kalau tumbuh daging dengan makanan haram, Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka lebih pantas diberikan kepadanya. Kalau sudah makanan haram masuk ke dalam perut seseorang, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi mengatakan lau anna rajulan ishtara thawban bi 10 dirahima wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbal lahu salatan ma dama alaihi. Kalau ada hamba Allah membeli kain dengan 10 dirham, 1 dirhamnya uang haram, 9 dirhamnya uang yang halal, dipakai untuk sholat, sholatnya kagak diterima. Bagaimana kalau kain sarungnya semua haram? Kain sarung ada di luar anggota badan. Bagaimana kalau dagingnya tumbuh dengan makanan haram? Na'udzubillah. Jaga-jaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam perut kita, mulut kita makanan haram. Na'udzubillah. Ini mengakibatkan ibadah tidak diterima dan makin malas dalam ibadah serta condong dalam perbuatan maksiat. Wal khalasu minhu bil war'i ma'at taqalluli minal halal. Dan untuk menyelamatkan kita dari makan syubhah apalagi yang haram, hendaklah kita menjadi orang yang wari'an. Orang yang wari, orang yang hati-hati. Yang halal pun makan sekedarnya saja. Nabi mengatakan thuluthun li tu'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya Allah, di majlis yang mulia ini kami memohon kepada Engkau ya Rabb, bijaya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, Engkau kabulkan doanya ya Allah. Kami juga bertawasul dengan Habibina Muhammad SAW. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Berikanlah taufik hidayah inayah kepada kami ya Rabb, agar kami senantiasa ibadah kepada Engkau. Yang wajib kami laksanakan, yang sunnah kami kerjakan, yang haram kami tinggalkan, yang makruh kami jauhkan, perbuatan mubah kami jadikan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kepada kami sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah, ma'al lutfi wal afiyah wa sulil akibah ya Rabb. Hajat-hajat kami dan hadirin sangat banyak sekali ya Rabb. Kami dengar dari para ulama dengan memperingati maulid, hajat-hajat kami akan digabulkan oleh Engkau ya Allah. Kabulkanlah ibarakati Habibina Muhammad SAW ya Allah. Berikanlah husnul khatimah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, akhirlah umur kami dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Engkau ya Rabb, bi ghairi hisab wal adab, bi syafaati Habibina Muhammad SAW ma'a Habibina Muhammad SAW wa usulina wa furuhim wa dhurriyyatina wa lana wal hadirin wal muslimin. Khususan ya Allah, ada ilallah al-Habib Umar dalam keadaan sakit, berikanlah sehat wal afiyah ya Allah. Berikanlah sehat wal afiyah ya Rabb. Berikanlah sehat wal afiyah ya Rabb. Nas'alullah al-azim Rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyahu ya arhamar rahimin. Panjang umur fi taatillah ma'al lutfi wal afiyah wa sulh akibah. Anak beliau Habib Segaf mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat, dipanjangkan umurnya fi taatillah sehingga bisa membawa umat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW.
آمين 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 يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.